Baik, kita mulai. Eh, Terakhir pertemuan kita waktu itu sebelum libur panjang kita sudah tahu bagaimana sebuah neural network dibangun. Ada input layer, ada hidden layer, kemudian ada output layer. Nah, di hidden layer itu ada beberapa parameter yang mesti kita berikan nilai gitu ya. Waktu itu ada bias dan bobot. Nah, hari ini kita akan diskusi bagaimana kita membangun sebuah neural network, kemudian neural network itu adalah neural network yang memang kalau di sini bilangnya fit gitu ya dengan data yang kita miliki, data training yang kita miliki. Bagaimana fitnya itu tentu saja dengan menentukan parameter-parameter bias dan bobot tadi, sehingga walaupun modelnya sama bisa jadi eh, kalau parameternya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Nah, hari ini kita akan diskusikan itu bagaimana parameter bobot dan bias bisa kita tentukan nilainya dengan metode yang kita sebut sebagai backpropagation. Nanti kita akan lihat detailnya. Tentu saja metode tuning seperti ini ada banyak di luar sana. Ini salah satunya saja. Nanti sambil jalan barangkali bisa kamu pelajari metode-metode yang lain ya. Nah, hari ini kita fokusnya pada ini saja. Baik, uh, idenya begini ya. Kemarin kita sudah tahu ini adalah sebuah uh, neural network yang apa yang kita miliki yang sederhana saja. Kita punya satu input, kemudian satu output, terus ada di dalamnya hidden layer seperti ini. Ini node-nya ya. Ini node yang waktu di neural network itu kita gambarnya bulat-bulat, bundar-bundar gitu, lingkaran-lingkaran. Nah, sekarang ini node-nya di dalam sini nanti ada bobot dan bias nilainya seperti ini yang kemarin sudah kita tentukan waktu kita bicara contohnya seperti di gambar yang bawah ini gitu ya. Nilai-nilai ini sudah ada semua, tinggal waktu itu ada yang tanya bagaimana menentukan nilainya gitu. Nah, hari ini kita akan fokus bagaimana menentukan nilai-nilai ini nih, nilai bobot dan bias yang akan menghasilkan model terbaik bagi uh, neural network yang kita bangun. Sebenarnya idenya hampir sama ketika kita bicara fitting regresi. Contohnya ini ya, waktu kita punya data yang regresi linear seperti ini datanya adalah titik-titik merah ini. Kemudian biasanya terus kita punya garis fitting yang biru ini itu. Nah, garis fitting ini belum tentu yang terbaik. Karena terus kita bisa ukur error-errornya nih. Garis-garis hijau ini adalah error terhadap fitting yang kita miliki. Nah, tentu saja si garis biru ini kita geser gitu ya. Geser sedikit terus errornya berubah nih. Error hijaunya berubah. Geser lagi sampai akhirnya kita dapatkan yang terbaik. Yang ini misalnya. Dengan error sekecil mungkin. Nah, itu ide besarnya seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat model dengan menghitung error yang terjadi secara keseluruhan ya. Errornya jadi dari masing-masing data training itu errornya diukur gitu nanti. Sehingga didapatkan error yang terkecil. Nah, error yang terkecil itulah yang kemudian pada titik itu kita dapatkan model terbaik gitu ya. Itu ide besarnya. Nah, di di neural network bagaimana caranya gitu ya. Kalau ini kan tadi contoh untuk yang regresi linear. Kalau di neural network bagaimana caranya kita akan lihat. Sekedar mengingatkan saja, 2 minggu sebelum libur panjang waktu itu kita sudah diskusikan besaran ini yang kita sebut sebagai bobot. Jadi si parameter input itu akan kita kalikan dengan parameter-parameter yang kita sebutnya sebagai bobot. Ini ya kemarin. Kemudian kita juga kenal ada yang namanya bias gitu. Ingin kita berikan nilai tertentu pada hasil dari perhitungan yang kita lakukan di model kita. Di hidden layer ya semuanya. Nah, ini bias nih, angka-angka yang nanti nilainya kita jumlahkan, kita kurangi terhadap hasil perhitungan kita. Jadi ada bobot yang mengalihkan hasil perhitungan dan bias yang menjumlahkan atau mengurangi hasil perhitungan. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana nilai bobot dan bias itu ditentukan.
Sebagai contoh saja yang akan kita diskusikan hari ini adalah mencari nilai bias pada titik terakhir paling kanan gitu. Karena bilangnya backpropagation. Jadi biasanya dikerjakan orang memang dari output mundur ke depan gitu. Jadi dari output ini mundur ke ke depan sampai mendekati input. Maka terus bilangnya backpropagation. Nah, hari ini kita akan fokus untuk menentukan nilai bias di eh, titik terakhir sebelum output yang ini, gitu ya. Di nilai ini, bagaimana menentukannya? Tentu saja ketika kita harus menentukan nilai bobot yang lain atau bias yang lain, metodenya sama. Cuman kita coba yang satu ini saja dulu, gitu ya. Menentukan nilai bias di titik terakhir pada model yang kita bangun. Modelnya sama, neural network-nya seperti yang waktu itu kita sudah diskusikan. Mudah-mudahan ya masih ingat waktu itu kita punya data dosis obat. Masih ingat ya mudah-mudahan yang dosis obat 0,5 sampai 1, kemudian efektivitas kesembuhannya yang ini dinormalisasi menjadi nilainya 0 dan 1. Datanya seperti ini, data training kita. Terus kita ingin fit data ini yang waktu itu kurvanya hijau gitu ya, kurvanya hijau. Nah, ini adalah model neural network yang kita bangun waktu itu. Seperti ini, inputnya adalah dosis, outputnya adalah seberapa efektifnya. Terus ini adalah bagian hidden layernya, ada parameter bobot, ada parameter bias, ini adalah bobot, dan ini yang kita mau cari nih gitu. Berapa sih nilai bias di titik terakhir sebelum menjadi output? Dengan metode yang kita sebut tadi backpropagation. Gitu ya. Nah, waktu itu kita sudah diskusikan bagaimana input dosis itu kita olah datanya dengan mencoba memasukkan dosis 0, 0,2, 0,4, 0,6, dan seterusnya sampai 1. Kemudian data input itu dikalikan, kemudian dijumlahkan, dimasukkan ke sigmoid waktu itu ya, kalau tidak salah, eh, apanya, activation functionnya, lalu dikalikan lagi, dan akhirnya kita peroleh kurva biru yang ini. Di saat yang sama, data-data dosis tadi dimasukkan ke hidden layer node yang orange, gitu ya. Dikali ini, kemudian ditambah ini, dimasukkan ke sigmoid ini, lalu dikalikan, dan akhirnya kita dapatkan kurva yang orange ini. Nah, terakhir, kurva orange dan kurva biru ini kita jumlahkan, gitu. Kita jumlahkan, dapatnya hijau ini, gitu. Hijau yang masih jauh dari data trainingnya, belum fit gitu. Nah, sekarang tugasnya si backpropagation adalah membuat si hijau ini fit dengan data trainingnya dengan cara memberi bias tadi. Berapa nilai biasnya itu yang akan diselesaikan oleh backpropagation. Begitu ya targetnya yang akan kita diskusikan hari ini. Bagaimana menggeser si hijau ini turun ke bawah sehingga dia akan fit dengan data training, dan pada saat fit itulah nilai bias ini adalah nilai bias yang terbaik. Begitu target kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dipotong saja ya. Saya selama tidak ada yang tanya saya akan coba lanjut. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Oke, target kita sekali lagi ini. Si hijau ini setelah saya jumlahkan antara biru dan orange dapat hijau. Lalu dia harusnya eh, siap untuk digeser oleh si eh, bias yang terakhir tadi. Ini nih, gitu ya. Ini yang kita peroleh nih. Lalu oleh si bias tadi, dia harusnya digeser fit dengan yang hijau. Berapa nilainya? Itu yang akan kita cari ya. Nah, biasanya kita mulai dengan nol dulu gitu, karena kita nggak tahu mau mulai dari mana itu. Jadi kita set mulai saja dengan nol dulu. Dengan nol, lalu kita hitung posisinya ada di sini, lalu yang dikerjakan oleh dia adalah mencari selisihnya atau errornya gitu. Kita sebutnya sebagai SSR.
jumlah dari SSR-nya. Jadi jumlah dari eh, square residu. Jadi selisih antara ini nih square residunya. Jadi ini adalah data yang kita miliki. Kemudian ini adalah nilai prediksinya gitu oleh model yang kita bangun tadi. Jadi ketika data yang kita bilang yang kita miliki nol, ternyata diprediksi nilainya ini gitu. Data yang kita miliki ini satu ya tadi ternyata diprediksi oleh model kita ini. Begitu juga dia. Jadi selisih ini dikuadratkan gitu. Maka tuh ini rumusnya observasi, nilai observasi berarti nilai data training kita dilihat selisihnya terhadap prediksinya. Prediksinya berarti titik-titik di hijau yang ini gitu ya. Di sini, di sini, di sini terkait dengan data yang bersangkutan. Lalu dikuadratkan, dijumlahkan. Nah, itu adalah SSR, sum of square residue. Tentu saja si SSR itu harusnya sekecil mungkin sehingga semua datanya nanti nempel dengan apa kurva hijau ini gitu ya. Tentu saja jangan sampai nol karena kalau nol itu terus kita bilangnya overfitting kemarin. Oke, kita cari ini nih. Ketika tadi biasnya nol, waktu biasnya nol, kurvanya seperti ini, lalu dihitung tuh berapa errornya dia, berapa selisihnya ini, berapa perbedaan ini, dihitung. Contohnya ini ya, di data yang pertama, yang paling kiri, yang dosisnya nol, observasi kita dosisnya nol dengan efektivitasnya nol. Kemudian ternyata eh, hasil prediksinya ketika dosisnya nol, efektivitasnya 0,57, yang ini, titik ini gitu. Begitu juga dosis yang lain ketika dosisnya eh, bukan dosisnya nih sih, efektivitasnya gitu ya. Ketika di titik ini efektivitasnya dosisnya setengah ya, efektivitasnya satu ternyata diprediksi efektivitasnya 1,61. Begitu juga yang ini di titik ini ketika dosisnya satu efektivitasnya nol ternyata diprediksinya 0,58 seperti ini. Dijumlahkan tuh, dikuadrakan lalu dijumlahkan dapat nilai satu gitu ya. Ini adalah nilai SSR yang kita miliki ketika eh, bias yang kita pakai nilainya nol. Jelek nggak? Jelek gitu ya. Karena kalau dilihat dari gambarnya masih jauh dari fitting gitu. Dari eh, fitting dengan data yang kita miliki jauh dan nilainya satu besar gitu ya. Harusnya mungkin misalnya 0,05 misal gitu ya atau 0,01 seperti itu ya si SSR-nya atau malah kalau perlu nol gitu ya. Baik, akhirnya kita langkah berikutnya adalah bagaimana merubah si bias yang 00 tadi, si bias yang nilainya nol itu agar dia turun gitu. Ya, agar si kurva hijau ini turun ke bawah sehingga mudah-mudahan nanti SSR-nya juga berkurang. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya cek dulu. Ini takutnya ada yang masih nunggu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Nah, eh, dengan nilai SSR 1 ketika saya punya bias nol, kemudian yang saya kerjakan adalah membuat kurva hubungan antara SSR yang kita peroleh dengan nilai bias yang tadi kita masukkan gitu. Jadi tadi kita masukkan nilai biasnya nol, dapat SSR-nya satu, bikin kurvanya nih. Ini kurva SSR dengan eh, biasnya. Dapat deh titik ini pink gitu ya, titik pink. Jadi titik ini menunjukkan hubungan antara SSR yang diperoleh dengan bias yang saya berikan gitu. Jadi biasnya 0, SSR-nya satu titiknya nih. Lalu gampangnya kan langkah berikutnya, Pak, tambahkan saja
biasnya gitu, ganti kan gitu ya. Gantilah biasnya dengan misalnya minus 0,25 gitu. Walaupun tadi akhirnya kita akan lihat ya tidak seperti itu harusnya gitu ya. Tapi gampangnya kan gitu ya. Gampangnya kita ganti saja si nol ini, si bias nol ini dengan minus 0,25. Nah, setelah diganti dengan minus 0,25, dapat tuh kurvanya turun. Si hijaunya turun. Tadinya kan yang ini kelihatan ya, mudah-mudahan bayang-bayangnya. Turun dikit. Turun, lalu dengan cara yang sama dihitung SSR-nya gitu. Selisihnya tuh tadi ini, terus ini. Terlihat lebih kecil ya dibandingkan dengan yang tadi. Yang tadi tuh ini nih. Yang tadi itu ini. Sekarang lebih kecil. Dapat SSR baru. Pasti lebih kecil. Terus kita punya kurva yang ini. Terbayang ya. Jadi tadi awalnya kita punya nol, biasnya nol, SSR-nya 1. Lalu ketika biasnya saya naikkan menjadi minus 0,25, SSR-nya eh, lebih kecil, turun dapat kurvanya di sini. Dan begitu yang dilanjutkan, yang dikerjakan seterusnya. Jadi naikkan menjadi misal 0,5 minus 0,5, terus ini turun deh. Turun si hijaunya, terus dihitung lagi SSR-nya, terus dapat titik berikutnya. Kurva antara SSR dengan uh, bias yang tadi. Secara keseluruhan kurvanya akan seperti ini. Gitu ya. Kurvanya akan seperti ini, terus tentu saja tergantung pada berapa banyak step naiknya kita merubah bias tadi. Kan tadi 0,0, 0,25, 0,5, mungkin terus 0,75 gitu ya. Jadi naiknya stepnya itu setiap 0,25. Dapat kurva ini. Tentu saja eh, kita bisa melakukan step yang lebih kecil, jangan 0,25 misalnya, 0,01 misalnya gitu ya. Nah, kurva yang pink ini, kurva yang pink ini kalau dibuat kurvanya jadi garis pink ini gitu. Garis yang pink ini. Nah, sebenarnya SSR terbaik kan ada di sini ya. Sorry, iya SR yang terbaik kan yang terkecil itu ada di sini. Di titik ini di bawah. Kalau SSR-nya besar berarti errornya kan besar gitu. Makin jauh dari data yang kita miliki, modelnya, gitu. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah di mana ya SSR dengan nilai terendah gitu. Kalau di kurva ini yang ini nih, di titik ini itu. Ini adalah SSR dengan kurva terendah, dengan nilai terkecil SSR-nya. Pak, saya mau cari yang agak, metode yang agak inilah, yang agak sains, science dikit lah gitu, yang agak keilmuan dikit. Caranya gimana? Sebenarnya kan titik ini adalah titik gradien, ya enggak? Jadi saya punya titik-titik ini yang saya cari gradiennya. Kalau saya titik ini misalnya, saya cari gradiennya. Titik ini dapat gradiennya, titik ini dapat gradiennya. Terus sampai di titik terendah, gradiennya harusnya garis lurus ke sini gitu ya. Itu nanti gradiennya berubah lagi, gitu. Maka terus kita bilangnya itu sebutannya gradient descent gitu. Jadi bagaimana saya punya kurva, kemudian gradiennya itu berubah sampai satu saat si kurva itu gradiennya nol gitu. Kalau gradiennya nol berarti kurvanya berada di titik terendah ya. Nggak peduli kurvanya itu bentuknya mau parabola atau seperti apa ya. Mudah-mudahan saya bisa gambar. Jadi kalau kurvanya begini, saya akan cari berapa gradien di sini, berapa gradien di sini, berapa gradien di sini. Terus sampai satu saat saya dapatkan gradien di paling bawah, garisnya kan begini gitu. Begitu juga kalau kurvanya, nah gitu ya. Maka saya akan dapatkan, ah, penanya apa? Saya akan dapatkan kurva yang nanti gradiennya tuh ini gitu. Di titik maksimumnya dia atau titik minimumnya dia lah gitu. Kalau seandainya kita dulu belajar kurva parabola ya. Nah,
Akhirnya yang kita cari adalah gradiennya. Maka terus kita bilangnya gradient descent gitu ya. Bagaimana saya punya kurva yang seperti parabola, yang tidak linear. Kemudian saya akan cari gradien kurva itu. Ketika saya dapatkan eh, gradien kurva terkecil, 0 gitu misalnya, pada saat itu iterasi saya berhenti. Karena pada saat itu sistem sudah mendapatkan nilai SSR terkecil gitu. Idenya itu ya, si back propagation. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini sebelum kita lihat lebih lanjut? Sebenarnya eh, cara yang tadi sudah kita lihat sederhana, kemudian coba orang bangun dengan metode yang sifatnya komputasi gitu ya, yang bisa dilakukan secara otomatis dengan hasil yang tentu saja jauh lebih baik daripada kita naikkan sedikit, sedikit, sedikit gitu. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada. Oke. Kalau begitu, pertanyaan saya, kalau saya punya kurva sumbu Y-nya adalah SSR, sumbu X-nya adalah final bias tadi yang memang kita ingin cari, saya punya kurva yang pink. Kemudian saya ingin dapatkan garis biru ini, yang dia ternyata adalah turunan pertama dari kurva yang pink, iya enggak? Gradiennya itu kan berarti turunan pertama dari kurva yang pink. Maka pekerjaan kita adalah bagaimana mencari garis yang biru ini. Garis biru ini adalah turunan SSR terhadap final bias. Maka terus ini yang kita mau cari. DSSR, DSSR terhadap D final bias. Jadi turunan SSR terhadap final bias. Gitu. Nah ini kan kita akan detailkan sekarang bagaimana eh, si garis biru ini, bagaimana si titik ternana ini kita peroleh dengan cara mencari turunan SSR terhadap final bias. Kita lihat ya. Oke, tadi kan kita sudah tahu tuh bahwa SSR isinya adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi dikuadratkan. Jumlahnya gitu ya. Ini adalah SSR. Yang sebenarnya di dalam SSR itu ada nilai prediksi. Nilai prediksi adalah kurva hijau, ya. Nilai prediksi adalah kurva yang hijau. Kurva yang hijau ini tadi dapatnya dari mana? Mudah-mudahan masih ingat ya. Kurva yang hijau ini adalah kurva biru ditambah kurva orange ditambah final bias ya kan? Yang tadi di depan. Nah, ini nih. Jadi yang prediksi itu kurva hijau. Kurva hijau itu adalah ini, kurva biru ditambah kurva orange, kemudian ditambahkan final bias gitu. Ya, itu adalah kurva hijau yang sebenarnya itu nilai prediksi. Jadi nilai prediksi pada SSR yang rumusnya menunjukkan selisih antara hasil observasi dengan model yang kita bangun, dikuadratkan. Nah, si modelnya itu, prediksinya itu ternyata si kurva hijau yang terdiri dari kurva biru, kurva orange, dan final bias. Nah, ini kita mau turunkan gitu. Jadi dia ingin kita turunkan terhadap, eh, eh, iya, diturunkan terhadap final bias kan gitu ya. Jadi si selisih antara observasi prediksi turunkan terhadap ini. Nah, ini agak sedikit matematik yang sebenarnya sederhana gitu ya. Jadi turunan yang tadi tuh, ya, ini yang mau kita selesaikan. Turunan SSR terhadap final bias. Karena si SSR itu terdiri dari banyak parameter, ya dilihat dari sini ya bahwa dia adalah observasi dikurang prediksi yang sebenarnya juga adalah eh, terdiri dari kurva biru, kurva orange, dan kurva dan nilai final bias, maka itu seperti turunan variabelnya banyak gitu. Turunan fungsi yang variabelnya banyak. Misalnya saya punya fungsi gelombang nih, psi gitu ya, yang terdiri dari waktu dan posisi gitu. Waktu dan posisi. Maka kita bisa turunkan si psi tadi, psi terhadap waktu atau psi terhadap
posisi kan gitu ya. Samaran gelombang kan gitu. Bisa turunkan terhadap waktu atau bisa turunkan terhadap uh, posisi misalnya gitu. Sama nih, si SSR saya ternyata parameternya yang membentuk dia banyak. Ada kurva biru, kurva orange, ada final bias. Maka saya bisa turunkan dia terhadap final bias dengan metode turunan berantai gitu. Lalu masih ingat ya turunan berantai. Turunan berantai itu jadi ditulis begini nih gitu. Bahwa SSR yang tadi saya miliki, yang harus saya turunkan terhadap final bias, saya bisa tulis ulang dengan metode turunan berantai jadi seperti ini. Saya turunkan dia terhadap prediksi, dikalikan dengan prediksi diturunkan terhadap final bias. Begitu. Ya, jadi yang mau kita cari tadi ini nih. Terus dirubah dikit deh. Menjadi turunan SSR terhadap prediksi dikali prediksi terhadap final bias. Gitu ya. Sementara si eh, prediksi itu tadi ya ini ya. Si prediksi itu ternyata eh, ada kurva biru, ada kurva orange dan eh, parameter final bias tadi. Kira-kira begitu ya. Sudah terbayang sih harusnya kira-kira yang diturunkan nanti seperti apa. Yang kita turunkan nanti CSSR, yang ini nih persamaannya nih, sumasi observasi dikurang prediksi dikuadratkan, diturunkan terhadap prediksi. Turunannya seperti apa? Dikali si prediksinya sendiri yang tadi biru, orange, dan final bias diturunkan terhadap final bias. Kita lihat satu-satu ya, bagaimana turunan ini, bagaimana turunan ini. Yang pertama, turunannya dia dulu gitu. SSR diturunkan terhadap prediksi. SSR itu tadi rumusnya ini, gitu ya. Rumusnya SSR observasi dikurangi prediksi kuadrat diturunkan terhadap prediksi. Jadi sama seperti gini loh. Saya menurunkan misalnya turunan dari 2 minus X kuadrat gitu. Pena saya kenapa nggak mau? Bentar ya, saya tuh punya pena harusnya bisa dipakai. Jadi seolah-olah saya menurunkan persamaan yang sederhana, misalnya eh, turunan dari 2 minus X kuadrat gitu. Diturunkan terhadap X. Turunannya kan akan 2 minus X, kemudian 2 yang ini turun ke bawah ya, ke depan sini gitu ya. 2 gitu ya. Kemudian turunan dari minus X jadi minus 1. Minus 1 gitu. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 2 minus X minus gitu. Nah sama, dia juga begitu sebenarnya. Jadi turunan dari konstanta yang tidak tidak berhubungan dengan prediksi minus prediksinya sendiri ya seperti X diturunkan terhadap X jadi prediksi diturunkan terhadap prediksi kuadrat sehingga hasilnya adalah ini dua dua ini ya dari dua yang ini gitu ya kuadratnya turun ke depan sama seperti dua ini turun ke sini gitu observasi dikurang prediksi ya 2 min 2 minus X kemudian kali minus 1 minus X ini diturunkan kan jadi minus 1. Ini ya hingga terus akhirnya turunan SSR terhadap prediksi adalah sumasi -2 dikali observasi dikurangi prediksi. -2 dikali selisih observasi dan prediksi. Ini adalah turunan yang pertamanya, yang ini. Gitu. Karena saya ingin dapatkan rumus ini sebenarnya akhirnya apa sih gitu. Rumus turunan SSR terhadap final bias sebenarnya hasilnya apa terakhir. Dari situ tuh nanti saya akan dapatkan nilai nilai fitting terbaiknya berdasarkan nilai ini. Oke, ini sudah dapat ya. Turunan SSR terhadap prediksi nilainya ini dia.
Selisih antara observasi dan prediksi dikali minus 2. Nah, observasi ada datanya, itu adalah data training. Prediksi ada, kan dari model yang kita bangun barusan. Jadi ini bisa diselesaikan. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Sebelum saya lanjutkan untuk Izin turunan bertanya Pak, berikutnya. Ya, silakan. buat yang observe sama predicted itu uh, boleh dispesifik gak Pak? Functionnya gimana Pak? Soalnya kan tadi predicted katanya kan modelnya ya Pak. Iya. Itu functionnya gimana? Sama observe itu misalkan datanya itu apakah direpresentasi nanti dalam bentuk uh, not- apa sih fungsi-fungsi yang nanti ujungnya jadi kita ubah ke dalam bentuk matriks atau gimana Pak? Dalam hal ini sebenarnya observasi dengan prediksi sama-sama nilai hasil eh, yang satu hasil dari observasi data yang kita miliki gitu ya. Sementara prediksi itu beneran nilai hasil prediksi dari model yang kita miliki. Jadi misalnya saya ingin memprediksi curah hujan gitu. Kan punya nih data-data temperatur, tekanan angin, kecepatan angin. Terus di paling kanan, kolom paling kanan itu curah hujannya gitu. Hasil observasi kita, hasil data yang kita miliki bahwa kalau tekanan sekian, temperatur sekian, kecepatan sekian, curah hujannya 200 misalnya gitu. Nah, itu nilai observasi. Sementara nilai prediksi adalah model yang kita bangun. Setelah dapat nih si kurva hijau tadi, terus kita kan akan masukkan eh, kalau kalau kecepatan anginnya sekian, temperaturnya sekian, tekanan sekian, maka hasil prediksi hujannya adalah 202 gitu. Nah, ini nilainya ini. Lalu antara 200 dengan 202 ya dicari selisihnya. Itu dilakukan untuk seluruh data itu. Untuk seluruh data training itu akhirnya kita bisa lakukan selisih mereka. Yang gampangnya memang akhirnya Pak daripada setiap titik-titik data itu kita cari selisihnya itu kan akhirnya jadi setiap titik data tuh ya nilai observasinya saya punya eh, kolom terakhir observasi itu barisnya pasti banyak kalau 1.000 data ya 1.000 dibandingkan dengan prediksi pada saat model kita bangun berapa nilainya itu. Maka itu yang akan kita peroleh dari nilai ini. Tentu saja ada peluang bahwa observasi itu ya berbentuk persamaan gitu ya. Tentu saja boleh saja gitu ya. Saya punya nilai observasi yang kalau dibuat kurvanya seperti ini nih. Nah, itu misalnya kita bikin aja gini ya. Ini indeks saja kayaknya sumbu sumbu apa sumbu X-nya indeks terus ini misalnya nilai observasi si kolom yang terakhir tadi. Ternyata observasi saya selama 2 bulan kurvanya begini misalnya gitu ya. Sementara eh, prediksi harusnya kan boleh yang lain ya. Prediksi eh, selama tadi waktu kurun waktu yang sama, kemudian saya punya indeksnya misalnya, nah gitu loh. Nah akhirnya selisih inilah yang kita cari, selisih tiap-tiap titik ini yang kemudian akan menjadi SSR tadi, gitu. Nah kembali ke pertanyaannya, Pak, observasi dan prediksi berbentuk persamaan atau titik-titik saya di contoh ini karena datanya sedikit, hanya data-data saja gitu. Jadi data ini bandingkan dengan ini, data ini bandingkan dengan. Tapi kalau memang datanya 10.000 misalnya gitu ya, kan ini sebenarnya membentuk sebuah fungsi harusnya. Nah, selisih antara kedua fungsi itu tentu saja ada bias yang bisa dicari selisihnya, kemudian kita bisa tentukan SSR. Begitu, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau kalau pertanyaannya Pak itu observasi dan prediksi sesungguhnya sebuah fungsi tertentu atau bukan? Bisa sebuah fungsi atau kalau datanya sedikit ya data saja terus dilihat selisih antara data yang kita miliki dengan data hasil prediksi. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Tidak ada ya. Baik. Akhirnya kita sekarang
sudah punya persamaan turunan yang pertama, gitu ya. Dan saya hapus tuh. Jadi kita sudah punya yang ini. Oh, sorry, yang ininya, gitu. Sekarang kita ingin tahu turunan prediksi terhadap final bias. Oke, kita lihat ya. Prediksi itu tadi apa sih gitu ya? Turunan prediksi terhadap final bias. Prediksi itu kan kurva yang hijau tadi ya. Kurva hijau yang sebenarnya terdiri dari kurva biru ditambah kurva orange ditambah final bias kan gitu ya. Kurva hijaunya. Ya sudah kita turunkan nih. Kurva biru, kurva orange, final bias diturunkan terhadap final bias. Kurva biru. Kurva biru itu kan adanya di sini. Ya, ini final bias nih. Ini kurva biru. Kurva biru itu tergantung final bias nggak? Enggak, gitu ya. Kurva biru berdiri sendiri kok. Tidak tergantung pada final bias. Final biasnya ini. Kurva birunya, kurva birunya seperti apa, tidak tergantung pada nilai ini kan gitu. Sehingga kalau saya punya sebuah fungsi, saya turunkan terhadap fungsi lain yang tidak berhubungan kan ini habis ya. Nol gitu. Jadi saya punya turunan persamaan saya misalnya Y sama dengan 2X plus Z gitu. Tapi itu saya turunkan DY per DK misalnya gitu. Lah, di persamaan saya cuma ada Y, X, dan Z. Diturunkan terhadap K ya nol berarti. Sehingga akhirnya si kurva biru, kalau saya turunkan terhadap final bias, nilainya nol. Karena kurva biru tidak tergantung pada final bias. Begitu juga kurva orange. Kurva orange itu yang di sini. Dia belum masuk ke final bias. Sehingga kurva orange beneran tidak tergantung pada nilainya final bias. Sehingga kurva orange pun kalau diturunkan terhadap final bias seperti sebuah fungsi yang tidak ada hubungannya dengan yang diturunkannya gitu ya. Sehingga orange ini diturunkan terhadap final bias nilainya juga nol. Terakhir, final bias diturunkan terhadap final bias ya satu. Gampangnya kan gitu ya. DY diturunkan terhadap Y, ya satu gitu. DX diturunkan terhadap X, ya satu. Sehingga akhirnya persamaan yang kedua nilainya satu. Tentu saja pada proses yang lain bisa jadi ini ada nilainya. Ketika saya harus mencari nilai ini, kan ada nilainya gitu ya. Ada hubungannya antara si biru dengan dia misalnya. Kebetulan aja pada saat ini kita bisa lihat bahwa eh, turunan prediksi terhadap final bias itu nilainya adalah satu. Oke, dari situ akhirnya kita gabungkan tuh antara turunan prediksi dengan turunan eh, SSR tadi. Kita punya ini turunan DSSR terhadap prediksi nilainya yang tadi ya, minus 2 dikali observasi, selisih antara observasi dengan prediksi, tidak dikodekan, kodenya sudah hilang. Kemudian turunan yang satunya lagi adalah nilainya satu. Itu, nilai satu. Sehingga akhirnya turunan SSR terhadap final bias adalah ini tadi, digabungkan saja dapat ini. Minus 2 dikali observasi, dikali selisih antara observasi dan prediksi. Nah, ini kalau dituangkan dalam komputasi, persamanya sederhana sekali gitu ya. Toh, kita punya data trainingnya, observasinya banyak gitu. Prediksinya juga banyak datanya. Tinggal dimasukkan saja kolom data observasi dengan kolom prediksi, lihat selisihnya, maka kita dapat ini sebenarnya langsung gitu. Maka kalau datanya 10.000, ya ya apa boleh buat, mau nggak mau, biarkan mereka menghitungnya gitu ya, si komputer. Begitu ya. Akhirnya kita harus melakukan ini nih. Nah, dia itu peristiwanya jadi gambar seperti ini. Jadi kita tadi punya kurva pink yang menunjukkan hubungan antara SSR, selisih error yang dihasilkan oleh model terhadap observasi sebagai fungsi dari final bias. Sebagai fungsi dari final bias, bias yang mau kita cari tadi. Kemudian
saya punya turunan SSR terhadap final bias, si kurva biru ini. Yang nilainya ya berubah-ubah tergantung titik-titik ini kan gitu ya. Tergantung iterasinya gitu, iterasinya. Ada di sini, ada di sini nilainya, ada di sini yang terbaik gitu. Jadi kita akan dapatkan nilai final bias terbaik bagi model kita ketika turunan SSR terhadap final bias itu si garis biru itu yang ini. Atau ketika gradiennya nol ya harusnya ya. Kemiringannya nol kan dalam hal ini. Ketika saya dapatkan turunan ini nilainya terkecil, kalau bisa nol ya nol gitu ya. Terkecil, maka pada saat itu nilai bias kita adalah nilai bias terbaik. Gitu kira-kira bagaimana menentukan eh, nilai parameter bias pada sebuah neural network. Bagaimana implementasinya di komputasi, kita lihat langkah berikutnya ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Jadi yang kita kerjakan adalah menuangkan ini nih, menuangkan nilai SSR terhadap final bias persamaan ini dalam sebuah iterasi yang berulang-ulang sehingga terus kita dapatkan nilainya dia nol gitu. Atau dalam hal ini kita dapatkan garis biru yang ini tapi pada saat itu final biasnya terbaik gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang tanya saya lanjutkan. Ini tadi gitu ya. Eh, ini yang kita miliki eh, turunannya, kemudian yang akan kita peroleh nanti si kurva hijau itu akan turun, turun, turun sampai seperti ini. Di saat yang sama kalau kita plot SSR terhadap final bias, kita akan dapatkan kurva Fink yang nilai turunan SSR-nya adalah garis biru sampai di titik ini. Oke, sekarang kita lihat. Ini nggak mau hilang. Sekarang kita lihat bagaimana membangunnya eh, di komputasi yang kita miliki gitu ya. Kita sudah tahu lah idenya seperti ini, bagaimana membangunnya. eh Tentu saja kita punya data nilai observasi. Ya, tentu saja kita punya data nilai observasi, kemudian eh, data observasi adalah data training yang kita miliki. Kemudian nanti kita sandingkan dia dengan data dari modelnya. Ini kok nggak mau hilang ya? Sebentar ya. Ada. Baik, yang dilakukan pada saat uh, kita membangun codingnya gitu ya, gampangnya. Kita awali dengan nol ya. Pastinya diawali dengan nol, biarkan saja lah diawali dengan nol. Kemudian nanti si model kan udah jadi nih. Sudah dapat yang hijau nih si model tadi. Jadi ini seperti di halaman 2 atau 3 tadi nih, kembali lagi ke depan. Yang tadi ditambahkan 0,25, terus jadi 0,5 gitu ya. Tapi sekarang menambahkannya pakai yang namanya learning rate gitu. Nanti kita lihat deh. Jadi kita sudah punya kurva yang hijau ketika kita masukkan nilai final biasnya 0, kemudian ini kurva hijaunya. Lalu kita cari kurva birunya tadi ya, turunan SSR terhadap final bias. eh, Masukkan saja apanya si data hasil observasinya 0, 1, 0 gitu ya. 0, 1, 0 ini adalah data hasil observasi secara mudahnya, tapi pada kenyataannya kan dosis obatnya tidak 0,51, bisa jadi 0,01, 0,02, terus banyak datanya itu. Lalu eh, kita akan memasukkan nilai prediksinya. Nilai prediksinya itu tadi tuh 0,57, 161, 0,58. Ini nih nilai prediksinya. Pada saat observasinya 0, nilai prediksinya ternyata 0,57. Pada saat observasinya 1 di sini ternyata prediksinya
1,61. Begitu pula yang ini prediksinya nol, observasinya nol, prediksinya 0,58. Ini eh, dapat nilai SSR-nya kemarin, tadi 3,5 hitung ya, atau si biru ini sebenarnya gitu. 3,5 nih. 3,5. Lalu kan harusnya dilakukan iterasi gitu. Kalau tadi di halaman 2, halaman 3 di depan, si nol final bias nol itu kita rubah menjadi 0,25 gitu. Ya, tidak seperti itu gitu harusnya. Kita lakukan iterasi, naikkan sedikit. Naikannya seberapa, Pak? Naikannya dengan mengalihkan hasil dari turunan tadi, jadi titik ini nih, si 3,5 tadi, kita kali dengan learning rate gitu. Learning rate ini biasanya ditentukan tuh 0,1, 0,01 gitu. Ini eh, sebenarnya seperti menunjukkan berapa banyak iterasi yang akan kita lakukan. Kalau learning rate-nya makin kecil, misalnya 0,01, maka proses iterasinya pasti lebih lama lagi. Tapi hasilnya jadi lebih presisi kan gitu ya. Kalau learning rate-nya besar-besar, 0,1 atau 0,2, proses iterasinya cepat, tapi bisa jadi eh, tidak presisi hasilnya gitu. Oke, sebagai contoh di sini learning rate-nya 0,1. Learning rate 0,1 ini akan menentukan step size iterasi berikutnya gitu ya. Step size-nya adalah derivatif yang tadi kita peroleh, yang 3,5 di derivatif pertama di saat biasnya kita masukkan 0 di awal sekali, kita dapatkan turunannya adalah 3,5 yang sebenarnya adalah titik di sini nih, si kemiringannya yang biru ini. Ini dikalikan dengan learning rate gitu. Kali dengan learning rate-nya kita tentukan misalnya 0,1, maka kita dapatkan step size-nya 0,35. Jadi naiknya setiap 0,35. Kalau tadi di halaman 2, halaman 3 tadi, kita naikkannya 0,25 ya. Kalau sekarang karena learning rate-nya 0,1, kita naikkannya setiap 0,35. Wah, kebesaran dong. Iya. Kalau mau ini dibuat learning rate-nya 0,05 misalnya gitu. Jadi setengahnya kan. Atau 0,04 atau 0,02 lah. Atau mau lebih ekstrem lagi 0,01 gitu learning rate-nya sehingga ini naiknya lebih kecil-kecil lagi. Oke, 0,1 maka step size kita 0,35. Sehingga bias yang baru, kalau tadi bias yang baru di halaman depan tadi menjadi 0,25 karena kita naikkan 0,25, bias yang baru adalah bias yang lama. Bias yang lama berapa? Nol tadi. Awalnya kan nol. Dikurangi step size. Step size-nya 0,35. Sehingga bias yang baru adalah minus 0,35. Yang mana ini? Gitu. Lakukan iterasi yang sama, maka saya dapatkan nanti eh, turunan yang baru lagi di titik ini. Turunan yang baru ketika 0,35 si kuning turun ya kan? Si kuning. Si hijaunya turun karena biasanya sekarang 0,35. Tadi yang nol di sini. Yang nol nih. Si hijaunya sekarang turun ada di bawah sini. Sama tuh lakukan hal yang sama, dicari selisihnya, SSR-nya cari, turunannya cari, kemudian hitung lagi step size-nya, kemudian nanti dapat nilai bias yang baru, ulang lagi dari depan. Ya iterasi lah gitu ya. Iterasi, terus akhirnya kita akan dapatkan kurva seperti ini. Di saat yang sama si hijau turun, 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 sampai satu saat ketika saya dapatkan nilai turunan SSR terhadap final biasnya terkecil, pada saat itu si hijau sudah fit dengan data observasinya yang ini. Pada saat itu saya akan dapatkan nilai bias terbaik. Misalnya di contoh ini setelah 7 kali iterasi saya dapatkan nilai biasnya minus 0,58. Dah, pada saat itu sudah tuh kita sudah lakukan seperti sudah melakukan tuning gitu ya, bahwa saya dapatkan nilai bias terbaik saya adalah 0,58. Begitu kira-kira proses backpropagation eh, pada saat kita harus menentukan nilai bias, nilai bobot
pada sebuah model berbasis neural network di hidden layer. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tentu saja semua proses ini dilakukan oleh komputer ya. Ini saya menjelaskannya step by step agar kita bisa menyelami sebenarnya komputer ngerjain apa sih gitu di dalam sana. Ya, kira-kira begini. Setelah dapat ini, biasanya terus mundur ke depan, ya mundur ke depan ya, mundur, mundur nggak ke belakang, maju ke depan gitu. Untuk melakukan tuning lagi terhadap bobot yang ini misalnya, terhadap bobot yang ini dengan metode yang sama. Kira-kira begitu yang dikerjakan. Sampai di sini ada mau tanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sepertinya ini jadi halaman terakhir gitu ya. Jadi eh, kita sudah apa? Sudah tahu bagaimana menentukan nilai parameter bobot dan bias yang pada pertemuan waktu itu di kelas menjadi pertanyaan bagaimana ya menentukan nilai bobot dan biasnya. Caranya dengan metode backpropagation. Gitu. Dengan cara metode backpropagation, kita bisa dapatkan nilai terbaik untuk bobot dan bias dengan mempertimbangkan selisih antara model dan data observasi. Jadi data yang kita miliki dengan data hasil prediksi, dilihat selisihnya, dari selisih itu kemudian kita cari yang paling kecil selisihnya. Pada saat itulah kita dapatkan model terbaik, gampangnya. Dan metodenya kebetulan di contoh ini adalah backpropagation. Ada banyak model tuning yang dikembangkan orang, nanti ada yang namanya Degu gitu ya. Ada yang namanya PSO, Particle Swarm Optimization, optimization gitu ya. Ada Degu yang kebetulan kebetulan dua metode ini sedang dikerjakan oleh grup penelitian saya bersama beberapa mahasiswa S1 dan S2. Sebenarnya itu peluang kita gitu ya. Kalau model yang sudah dibangun itu sebenarnya sudah bisa dibilang mapan gitu. Model neural network yang mau apa lagi gitu ya. Nah, yang bisa kita kerjakan adalah mengkombinasikan model yang ada dengan metode optimasi yang dikembangkan orang. Jadi kan hubungannya tidak satu-satu. Model ini cocoknya dengan optimasi yang ini belum tentu gitu ya. Nah, kita ada peluang tuh untuk mengaitkan model yang kita miliki dengan jenis optimasi yang dibangun orang. Kita gandeng mereka, jangan-jangan itu jadi lebih baik gitu. Yang belum tentu dikerjakan orang. Belum tentu dikerjakan orang untuk kasus tertentu lagi gitu ya. Itu peluangnya cukup besar. Bagaimana kita mengkombinasikan model yang kita miliki dengan beberapa metode optimasi. Metode optimasinya bahkan kalau perlu eh, digabungkan gitu beberapa metode optimasi. Begitu. Eh, Plus penggunaan datanya untuk kasus-kasus tertentu. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada. Sepertinya ini halaman terakhir tentang backpropagation ya. Saya sedikit tambahan saja. Ini ada beberapa peluang eh, riset yang bisa kita kerjakan kalau memang tertarik karena eh, kita butuh data banyak gitu ya. Butuh data banyak untuk mengerjakan machine learning, deep learning. Yang diperlukan adalah data yang berlimpah. Nah, data yang berlimpah itu selain data yang di luar sana cukup banyak, misalnya terhubung dengan baterai misalnya gitu ya. Ada juga data-data yang bisa kita akses di dalam negeri, data-data yang berasal dari BMKG misalnya. BMKG itu datanya semuanya disimpan banyak sekali itu. Data tentang cuaca, data tentang iklim, data tentang magnet bumi gitu ya. Mereka simpan semuanya. Nah, data-data itu sebenarnya kita bisa pakai dengan metode deep learning ataupun machine learning untuk memprediksi sesuatu.
ya, memprediksi sesuatu. Misalnya apa? Mereka punya namanya alat namanya Automatic Solar Radiation Station. Jadi mereka mencatat radiasi matahari secara berkala gitu ya. Bertahun-tahun dia punya datanya tuh. Dari situ mungkin kita bisa lakukan prediksi, misalnya untuk optimasi sistem energi surya, gitu ya. Kita bisa tahu daerah mana yang terbaik energi suryanya. Kemudian nanti kalau mau dipasang ya di sini pasang eh, sel suryanya, misal gitu. Atau kita bisa pakai untuk eh, pertanian yang cerdas, katanya gitu ya, sehingga kita bisa mengelola daerah sini cocoknya untuk tanaman apa dan seterusnya, atau untuk eh, apa prediksi UV itu kalau di Jakarta misalnya kita bisa tahu bagaimana perilaku naik turunnya tingkat UV di Jakarta misal gitu dari situ. Yang menarik sih sebenarnya yang pernah dikerjakan oleh Pak Santoso nih. Sekarang beliau mencoba mengerjakan lebih serius lagi, memprediksi kekeringan. Oh, menarik juga gitu ya. Jadi eh, bukan memprediksi hujan, tapi memprediksi kekeringan. Menarik nih kalau ada yang tertarik, silakan deh hubungi Pak Santoso. Kan saya tentu saja nggak berani mengambil wilayah risetnya beliau ya. Jadi bagaimana eh, beliau bisa memprediksi kekeringan dengan data-data, misalnya di daerah Banten gitu, dia punya data banyak tentang curah hujan selama 10 tahun misalnya, atau selama 15 tahun. Terus akhirnya kita bisa prediksi 3 tahun lagi atau tahun depan akan ada kekeringan yang dahsyat misalnya begitu. Bahkan bagus tuh gitu ya. Jadi seperti zamannya Firaun dulu gitu ya, ada 6 musim kering, 6 musim apalah gitu, saya lupa detailnya. Jadi ini bisa memprediksi kekeringan gitu ya, pada satu daerah. Ini menarik nih kalau seandainya kita bisa bangun eh, berbasis tadi deep learning gitu ya. Jadi datanya data curah hujan gitu ya, data curah hujan yang banyak sekali, kemudian nanti dibangun modelnya untuk memprediksi daerah ini 3 bulan ke depan akan ada kekeringan nggak ya gitu. Itu bagus tuh untuk persiapan mitigasi bencana ya kalau seandainya terjadi kekeringan. Itu sekedar beberapa contoh yang mungkin bisa jadi eh, diskusi bagi kamu untuk mencari topik-topik skripsi berkaitan dengan deep learning ataupun machine learning. Iya, sepertinya ini halaman terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Hmm. Oke, kalau tidak ada, saya buat summary-nya ya. Hari ini kita sudah diskusi bagaimana, sebentar, kita sudah diskusi bagaimana eh, melakukan tuning parameter, entah itu bobot ataupun bias pada sebuah model berbasis neural network gitu ya. Metodenya backpropagation. Idenya adalah mencari selisih antara data prediksi dengan data observasi. Selisih itu dihitung jumlahnya berapa, kemudian dicari yang terkecil. Dicari yang terkecil setelah dilakukan beberapa iterasi, kita akan dapatkan selisih terkecil antara observasi dan prediksi secara keseluruhan ya, bukan pada satu dua titik saja, tapi keseluruhan uh, span-nya, range-nya prediksi yang ingin kita gunakan. Data yang terkecil itu yang kemudian selisih terkecil itu kemudian kita jadikan patokan untuk mendapatkan nilai uh, bias ataupun bobot yang terbaik. Tentu saja peluangnya banyak untuk metode yang lain, nanti bisa jadi diskusi untuk kamu.
Baik, kalau tidak ada yang tanya, kita cukupkan kuliah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. PR yang tugas kemarin, tugas mandiri dikumpulkannya pekan depan saja ya. Eh, Pekan depan kuliahnya sudah offline ya, tapi ya jangan online. Baik, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.